Dan kita berharap dengan terus beramal soleh, nggak pensiun nih habis Rajab, Sya'ban kita terus beramal, besok Ramadan terus beramal, masuk lagi besok Syawal puasa 6 hari, besok masuk lagi bulan Dzulqa'dah bulan haram kita dicas lagi beramal, masuk bulan Dzulhijjah besok puasa 10 hari, sampai Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Besoknya lagi masuk bulan Muharram, terus kita dicas amal soleh itu. Mudah-mudahan dengan kita terus beramal soleh, akhir hayat kita dalam keadaan melakukan amal soleh, dan kita berharap amal soleh kita lebih berat daripada amal salah kita. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya na'udzubillah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, amal baiknya terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka memakmurkan malam nisfu Sya'ban dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nggak ada aminnya, pelit banget. Bulan Sya'ban, mohon maaf Bu ya, meskipun bukan bulan haram, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan bulan ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan begini, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh. Maksud puasa di sini adalah puasa wajib illa Ramadan, kecuali puasa di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata beliau, aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Nggak tahu pada puasa apa enggak ini? Ustaz pada puasa semua ya, insya Allah. Minimal dalam sebulan 1 kali lah. Pak Muhyiddin berapa kali? Alhamdulillah. Minimal Senin Kemis ya. Ini diantara keistimewaan bulan Sya'ban, meskipun bukan bulan haram. Kita tahu bulan haram ada berapa Pak? Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Siapapun yang beramal di dalamnya, amal solehnya dilipat gandakan. Siapapun yang beramal salah di dalamnya, siksanya dilipat gandakan. Nah, udah tahu itu bulan haram. Tetapi bulan ini bukan bulan haram, bulan biasa, tetapi mulia karena dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda ini bulan mulia, beliau paling banyak berpuasa di dalamnya. Ada salah seorang sahabat kesayangan beliau, Sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bertanya kepada beliau, hadisnya sahih, ya Rasulullah, aku melihat engkau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ada apa gerangan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kenapa aku banyak berpuasa di bulan ini? Kata beliau, karena bulan ini merupakan bulan yang paling banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia, bulan antara Rajab dengan Ramadan ini. Kenapa kira-kira?
Karena kita tahu Rajab bulan haram, Ramadan bulan mulia. Ini kejepit nih bulan Sya'ban ini. Nah, beliau mencontohkan dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Kenapa beliau banyak berpuasa? Karena bulan ini merupakan bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Kenapa kok harus puasa ya? Enggak ibadah-ibadah yang lain gitu yang ditampilkan. Ini sering saya sampaikan mungkin di pengajian subuh. Karena puasa ini mohon maaf ya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang langsung memberikan pahala adalah Allah. Seolah-olah Allah ingin memonopoli untuk dirinya sendiri itu ibadah puasa ini. Sampai dalam hadis qudsi dikatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu baginya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, untukku, bagiku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi seolah-olah Allah dalam tanda kutip ingin memonopoli puasa untuk dirinya sendiri. Yang lain biarin dah, kira-kira begitu. Selain mohon maaf puasa memang double manfaatnya. Selain kesehatan ya double lah kira-kira. Ada nggak orang puasa maksiat? Jarang Pak ya. Orang puasa itu pasti semangat ibadahnya. Orang biasa ngelihat HP dari pagi sampai sore. Kadang mungkin kalau yang hobinya maksiat bisa aja melihat film-film porno. Tapi kalau puasa kira-kira nanti aja habis maghrib, kira-kira begitu. Habis maghrib sama aja Pak ya. Gak berani orang puasa maksiat dan akan lebih semangat ibadah Pak. Itu kenapa Rasulullah mencontohkan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena ini bulan banyak dilalaikan oleh manusia. Insya Allah komplek apa ini namanya, Grand Bukit Dago ini insya Allah soleh-soleh semua, memakmurkan. Buktinya banyak nih, subuh aja paling bisa kehitung berapa orang Pak Ustadz? Ada paling 10 orang. Ini tanda bahwa kita ini faham apa itu Sya'ban. Kemudian beliau melanjutkan, kenapa beliau begitu semangat beribadah, melakukan amal soleh, utamanya puasa di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Kenapa saya puasa? Karena di bulan ini kata beliau seluruh amal manusia, mau yang musyrik, mau yang kafir, Nasrani, Yahudi, Muslim, seluruh amal manusia diangkat, dilaporkan, diperlihatkan kepada Rabbul Alamin. Ini diantara alasan kenapa beliau memperbanyak puasa di dalam Sya'ban ini. Fa uhibbu, kata beliau, ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang saat seluruh amalku dilaporkan kepada Allah, diperlihatkan kepada Allah, diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa kepadanya. Karena tadi itu kenapa beliau puasa? Orang puasa itu minim maksiatnya Pak. Jadi beliau pengen ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan betul-betul ibadah, mengabdi khidmah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa kejadian istimewa, ini singkat aja. Nih saya nanti malam mau ke Jogja ini. Ada mungkin beberapa kejadian istimewa. Ini kenapa bulan mulia? Pertama kata para ulama, bulan Sya'ban ini bulan di mana pemindahan kiblat kaum muslimin saat itu terjadi. Jadi selama 17 bulan lebih 3 hari kaum muslimin saat itu kiblatnya bukan Baitullah Al-Haram tetapi Baitullah Al-Maqdis di Palestina, di Yerusalem ya. Jadi dulu kiblatnya ke Baitullah Al-Maqdis, Al-Masjidil Aqsa selama 17 bulan kurang lebih.
Tetapi Rasulullah sering diejek tuh sama orang Yahudi. Memang orang Islam ini junior katanya, sampai kiblatnya aja sama dengan kita, diejek terus Rasulullah. Kemudian beliau selalu menengadahkan kepala ke atas langit, minta kepada Allah agar kiblatnya dipindah. Turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu ya, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi beliau selalu menengadahkan kepala ke atas, ingin kiblatnya dipindah ke Baitullah Al-Haram, ke Masjidil Haram. Dikabulkan doa beliau. Saat itu beliau sedang sholat zuhur di masjid namanya Masjid Bani Salamah. Itu 7 kilo dari Masjid Nabawi, nggak jauh. Yang sekarang dirubah namanya menjadi Masjid Al-Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Saat itu beliau sedang sholat zuhur, di rakaat kedua tiba-tiba turun ayat tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka saat itu ketika beliau sholat zuhur langsung mengalihkan badannya ke arah Baitullah Al-Haram atau Masjidil Haram, dan saat itu menjadi sah kiblatnya kaum muslimin Masjidil Haram sampai sekarang. Nggak tahu ada yang kiblatnya kemana. Ini diantara peristiwa besar. Ayat tadi atau peristiwa tadi turun di bulan Sya'ban. Kedua, singkat saja, ini kenapa bulan mulia? Ini bulan, kata para ulama, pertama kalinya turun perintah bersolawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak sah bapak sholat nih kalau nggak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu bagian daripada rukun sholat. Jadi ini pertama kalinya turun perintah bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Karena itu para ulama menamakan bulan ini syahrus sholawat, bulannya sholawat. Dianjurkan bagi kita memperbanyak sholawat di bulan ini, minimal Pak ya 300 kali setiap hari. Nggak tahu Pak Haji berapa kali, Pak RT berapa kali sehari? 100 kali, pelit banget itu. Minimal 300 kali. Pak RW berapa Pak RW? Minimal dalam sholat, ya Allah, bakhil, mendit, merepet jahe. Minimal mohon maaf 300 kali setiap hari. Saya pernah nanya, kan ada hadis begini ya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Paling banyak. Saya tanya sama guru, mohon maaf guru, dianggap paling banyak bersolawat kepada Rasulullah itu setiap hari minimal berapa kali, biar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah? Kata guru saya, minimal 300 kali setiap hari. Ini saya kasih ijazah Pak ya, biar Bapak bisa ngamalin. Kelihatannya kok susah semua muka-mukanya. Yang mengerikan tuh sudah susah di dunia, di akhirat digebukin malaikat. Udah susah di dunia, ke masjid males, ngaji mingguan males, gaul dengan masyarakat nggak baik, taklim baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam, infak 2000 berasa udah 2 miliar. Hah? Rumah 3 meter berasa 17 kilo. Di akhirat digebukin malaikat, ya Allah karim. Itu ashqal ashqiya, orang paling kasihan. Nggak apa-apa Bapak susah, yang penting di akhirat nggak susah. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Bukan bahasa Arab tuh. Kayak orang habis tawaf pengen ngerokok. Biasa orang kalau nggak ngerokok itu suka asem.
dikejar sama askar, haji haram, haram, haji haram, dikejar terus, lagi ngerokok samsu tuh Pak Haji. Aduh sayang, setengah lagi dilempar, ternyata askarnya pengen rokok Pak Haji. Dikeluarin sama kiainya, wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodai kuji samsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bukan. Kata askarnya syukron, syukron, syukron. Bukan bahasa Arab tuh. Ini saya kasih ijazah Pak ya. Mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya para wali, para ulama yang mengamalkan sholawat ini. Mudah-mudahan gak susah lah. Bapak ini miskin di dunia itu lebih baik daripada kaya kalau sabar. Tapi kalau nggak sabar mending kaya semua untuk ibadah. Ini saya dikasih ijazah sholawat namanya syajaratun nuqud. Syajarah artinya pohon, nukut duit. Ini kalau urusan duit insya Allah senang semua. Syajarah artinya pohon. Ini saya ngomong jelas kan? Jelas nggak? Kayak bindeng gitu, nggak jelas ya? Syajarah artinya pohon, nukut duit. Insya Allah. Saya dapat ini dari Habib Sagap Parung Bogor, punya pesantren beliau namanya Nurul Iman. Santrinya 30.000, gratis semua. Itu sehari saya nanya, saya pernah ke sana. Sehari berapa masak nasi? Nasinya dicampur jagung itu. Sehari 20 ton apa berapa itu? Puluhan ton. Terus punya amal usaha lebih dari 50 amal usaha. Dan santrinya gratis semua. Ceritanya begini Pak, ini beliau dapat ijazah dari seorang wali besar, wali masyhur, seorang mursyid namanya Syekh Balqaid, seorang ulama dari Aljazair. Dulu beliau ini mondok di sana, pesantren di sana, namanya guru, kadang bisa paham, bisa mengetahui keadaan murid mau lahir mau batin, lihatnya dengan ainul basirah, pandangan mata batin. Nah, saat itu Habib Sagap ceritanya mau boyong ke Indonesia, dilihat kok sepertinya bakal susah pulang ke Indonesia ini. Namanya guru sayang sama murid, dipanggil, Sagap sini, ini saya punya amalan, kamu amalkan ya, biar kamu selalu dimudahkan, biar kamu gak susah, seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon duit. Kiai, guru saya ini mondok ke sini bukan untuk nyari dunia, kata dia, namanya anak muda. Saya mondok ke sini ingin jadi sufi. Apa sufi? Bukan suka film ya. Ingin menjadi sufi, tazkiyatun nafsi, apa? Membersihkan diri, udah amalin aja. Memang redaksinya bagaimana Kiai, guru? Redaksinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hafal semua Pak ya? Mari sama-sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali setelah sholat isya atau di waktu isya, tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Qadha, jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, santai aja sambil ngazu ana, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Punya tasbih semua kan Pak ya? Sekarang ada tasbih elektrik, tasbih apa nih? Matic. Nah, lagi masak ibu-ibu nih, lagi megang codet bisa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi nonton TV bisa, pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa paling 5 menit. Pegang motor bisa Pak Haji, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi ke mall, shopping bisa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kita membaca sholawat bukan semata-mata ingin mendapatkan hajat kita, tetapi lebih dari itu kita ingin berakrab-akraban dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mendapatkan syafaatul udma kelak pada hari kiamat, di mana semua orang berbondong-bondong kepada para nabi minta syafaat genting pada saat itu. Digambarkan di yaumul mahsyar itu matahari di atas kepala kita, kemudian menenggelamkan
badan kita kalau banyak dosanya. Tetapi kalau banyak sholawat kita berharap Rasul kenal kita, kira-kira begitu. Mudah-mudahan. Jadi ini diamalkan berapa kali? 400 kali setelah sholat isya tidak keluar subuh. Kata Habib Sagab, wallahi saya pulang dari Aljazair ke Indonesia itu nggak punya apa-apa. Istri saya sakit sampai ngutang kemana-mana. Tapi saya istiqomah mengamalkan 7 tahun. Istiqomah 7 tahun. Kita kan kadang nggak sabar Pak ya, pengennya instan. Istiqomah 7 tahun. Istiqomah bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. 7 tahun Pak Haji. Itu sampai orang pelit, sekalipun orang pelit bolong sakunya pengen ngasih. Udah kebanyakan saya. Itu orang kalau udah dimakbul begitu Pak ya. Udah apa? Diterima hajatnya begitu. Udah kebanyakan. Bapak bisa lihat, saya punya pesantren 3 di Parung paling besar, 30.000 santrinya. Di Surabaya apa di Malang, pesantren internasional, santrinya dari Thailand, Malaysia, Myanmar. Ada satu di Lombok, karena beliau orang Lombok kan. Ya Allah, itu orang kalau sudah dimakbul doanya begitu. Pak Hadnan, ya Allah, saya pengen Alphard, pengen BMW, pengen Rubicon, kok nggak dikabul-kabulin. Misalnya bukan tidak dikabulkan, tetapi dialihkan kepada yang lebih baik. Istri jadi solehah, suami jadi soleh, anak jadi soleh, dan keturunan dijaga. Mungkin ke sana diarahkan, dialih. Mungkin kalau Pak Hadnan dikasih Alphard, dikasih Rubicon, nongkrongnya nggak di masjid lagi. Nongkrongnya di mana, Pak Iroi? Mungkin. Jadi wurudul imdad bihasabil isti'dad, turunnya pertolongan Allah sesuai dengan kesiapan pemintanya. Kalau dikasih kira-kira madorot nggak? Jadi bukan semata-mata untuk itu, tetapi yang lebih dari itu adalah kita ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Pak ya, kita salawatan bentar nih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur, mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan hilang semua susahnya Pak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak ada suaranya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Bapak ini diam, ini menghayati, memahami, ngantuk atau terpesona dengan saya. Insya Allah Bu ya, diamalkan minimal 400 kali. Oke, singkat saja. Selanjutnya, kenapa ini bulan mulia? Karena pada bulan ini turun pertama kali perintah ibadah puasa. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban
bulan ke-8 daripada bulan Hijriyah. Umat Islam pertama kali diwajibkan atau disyariatkan puasa pada tahun ke-8 Hijriah. Saat itu bertepatan dengan perang Badar. Jadi sambil puasa, sambil perang, alhamdulillah menang kita. Nah, turun perintahnya di bulan Sya'ban. Saya punya kitab judulnya Mada fi Sya'ban. Terakhir nih ya Pak ya. Ini makan-makan nggak hari ini Pak? Makan-makan nggak kira-kira? Snack ada? Jangan sampai nggak ada berkatnya. Saya baca kitab, punya kitab judulnya Mada fi Sya'ban, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kata beliau, minimal kita sebagai umat Islam di bulan Sya'ban ini mewiridkan, menzikirkan 3 wirid atau 3 amalan. Pertama, memperbanyak doa. Insya Allah banyak semua doanya ini. Pertama apa Bu? Memperbanyak doa, utamanya di bulan utamanya di malam nisfu Sya'ban. Ada hadis sahih yang ditulis di banner, ternyata dicetak disimpan depan, luar biasa. Itu hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala la yattali, bahasanya itu memperhatikan. Dalam riwayat yang lain yanzilu, turun, maksudnya turun itu menebar rahmat, kasih sayang di malam ini. Memperhatikan seluruh makhluk, kemudian mengampuni Pak, seluruhnya diampuni. Kecuali 2 yang tidak akan diampuni. 2 makhluk yang tidak akan diampuni. Pertama, musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, musyahin, orang yang dalam hatinya penuh dengan iri dengki terhadap sesama, yang dalam hatinya penuh permusuhan. Kalau bisa sebelum besok ini, sebelum Ramadan lah kira-kira, kita udah halal-halalan minta maaf tuh. Bagusnya tadi itu, tadi sebelum nisfu Sya'ban. Karena pada malam ini dalam hadis sahih tadi, Allah menebar kasih sayang, rahmat, memperhatikan, kemudian mengampuni seluruh makhluk kecuali 2 makhluk, musyrik dengan musyahid, yang dalam hatinya penuh dengan iri dengki, penuh dengan dendam, kemudian penuh dengan permusuhan. Kedua, kata beliau, kita dianjurkan memperbanyak zikir yang tadi kita baca, zikir tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Agar apa? Agar iman kita kuat, tauhid kita kokoh, keimanan kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santai saja, dari rumah mau jamaah baca, pegang tasbih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau tani pegang tasbih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau ke kantor la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, dianjurkan memperbanyak istighfar atau memperbanyak taubat. Taubat itu apa Pak? Mana? Taubat. Taubat itu apa? Taubat itu dari kata taba yatubu taubah, artinya ada ya'udu audah, kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat. Kembali dari syirik menyekutukan Allah kepada tauhid mengesahkan Allah. Kembali dari takabur merasa lebih baik, lebih istimewa, lebih besar dari orang lain kepada tawadu. Dari bakhil, medit, koret, merepet jahe kepada sakho, dermawan. Itu taubat. Kembali dari yang tadinya nggak mau belajar, jahil, kepada alim, mau belajar. Nggak mau ta'lim kepada ta'lim. Nggak pernah sholat jamaah, ayo kembali kepada sholat jamaah. Nggak pernah qiyamul lail, ayo kembali, taubat, makmurkan qiyamul lail. Nggak pernah senyum kalau ketemu orang di jalan, ayo sekarang rubah wajahnya, jangan cemberut.
Ada nggak yang begitu di sini, Pak? Kalau ketemu orang cemberut itu ada? Siapa orangnya, Pak RW? Ayo kembali wajahnya ramah, assalamualaikum. Itu taubat. Taubat itu intinya begini, kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah taubat dimasukkan dalam sebuah ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kita berharap dengan terus beramal soleh, nggak pensiun nih habis Rajab Sya'ban kita terus beramal, besok Ramadan terus beramal, masuk lagi besok Syawal puasa 6 hari, besok masuk lagi bulan Dzulqa'dah bulan haram kita dicas lagi beramal, masuk bulan Dzulhijjah besok puasa 10 hari, sampai Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Besoknya lagi masuk bulan Muharram, terus kita dicas amal soleh itu. Mudah-mudahan dengan kita terus beramal soleh, akhir hayat kita dalam keadaan melakukan amal soleh, dan kita berharap amal soleh kita lebih berat daripada amal salah kita. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya na'udzubillah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, amal baiknya terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan masuk surga semua, dijauhkan dari neraka, disehatkan lahir batin, istiqomah dalam ketaatan, umur panjang dalam ketaatan, umur berkah, anak soleh dan solihah, rezeki berkah, panjang umur. Jangan sampai hari kiamat juga, Pak ya. Pokoknya panjang umur dalam ketaatan keberkahan. Dan yang paling penting kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.